Welcome to Tugas Biologi Sel Kelompok 3. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang regulasi sintesis protein dan dampaknya bagi fungsi sel. Sebelum masuk ke pembahasan, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Yang pertama, perkenalkan, saya Masruratul Ain dengan NPM 2022-41500-156. Perkenalkan, nama saya Devi Yunitasari dengan NPM 2022-41500-116. perkenalkan nama saya Amalia Solihat dengan NPM 2022-4155087. Perkenalkan, nama saya Meidawati Purba dengan NPM 2022-4150060. Perkenalkan, nama saya Melia Dwi Maulidia dengan NPM 2022-415000155. Pembahasan pertama, kita akan membahas regulasi pasca transkripsi dan pasca translasi. Regulasi pasca transkripsi dan pasca translasi. Ini adalah mekanisme penting dalam biologi molekuler yang mengontrol bagaimana gen diekspresikan menjadi protein. Regulasi pasca transkripsi terjadi setelah transkripsi, yaitu setelah DNA ditranskripsikan menjadi RNA, RNA messenger atau mRNA. Ini melibatkan modifikasi RNA sebelum diterjemahkan menjadi protein. Mengapa penting? Karena tidak semua RNA yang diproduksi langsung digunakan, banyak yang diatur untuk efisiensi atau respons terhadap lingkungan. Ada beberapa mekanisme utama. Yang pertama ada splicing RNA. Introns atau bagian non-kode dipotong dan exons bagian kode disambung. Ini bisa alternatif, menghasilkan protein berbeda dari gen yang sama. Lalu, editing RNA, perubahan basa nukleotida seperti dalam RNA APOB yang mengubah fungsi protein. Lalu, transport dan stabilitas RNA. RNA diekspor dari nukleus ke sitoplasma. MikroRNA atau miRNA atau cRNA dapat mengikat mRNA, mencegah translasi atau menyebabkan degradasi. Lalu yang terakhir ada polyadenylation atau capping. Ini fungsinya menambahkan ekor poli A dan topi 5 untuk melindungi RNA dari degradasi. Setelah translasi, protein yang dihasilkan seringkali perlu diatur agar berfungsi dengan benar. Regulasi pasca translasi melibatkan modifikasi kimia, folding, dan kontrol degradasi protein. Ini memungkinkan sel untuk menyesuaikan aktivitas protein tanpa mengubah gen. Nah, beberapa mekanisme utamanya adalah modifikasi kimia, folding dan chaperone, aktivitas dan inhibisi, degradasi proteasom. Nah, ini adalah beberapa aktivitas mekanisme utama yang dilakukan. Dalam sel bukan hanya gen yang penting, tetapi bagaimana gen itu dapat dikendalikan. Pembahasan kedua, kita akan membahas regulasi protein chaperone dan penelitian protein. Ini adalah proses krusial yang memastikan protein berfungsi dengan benar di dalam sel. Pelipatan protein adalah proses di mana rantai polipeptida yang baru disintesis dari transaksi mRNA melipat menjadi struktur 3 dimensi yang berfungsional. Struktur ini menentukan fungsi protein seperti enzim atau respons. Namun, pelipatan ini tidak selalu sempurna. Kesalahan dapat menyebabkan protein tidak aktif atau bahkan berbahaya. Faktor yang mempengaruhi urutan asam amino, komposisi asam amino,
menentukan struktur akhir, lingkungan sel, pH, suhu, dan konsentrasi ion mempengaruhi pelipatan. Energi dan waktu. Pelipatan membutuhkan energi ATP dan waktu yang tepat. Tanpa regulasi, protein bisa mengalami misfolding yang terkait dengan penyakit seperti Alzheimer atau Parkinson. Protein kamperon adalah penjaga yang membantu protein melipat dengan benar. Mereka mencegah agregasi, memandu pelipatan, dan memperbaiki protein yang salah lipat. Kamperon tidak menjadi bagian akhir protein, tetapi bertindak sebagai asisten sementara. Jenis kamperon utama. Yang pertama, HSP70, Heart Stroke Protein 70, meningkat rantai polipeptida yang belum melipat, mencegah agregasi, dan menggunakan ATP untuk siklus bidang relais. Yang kedua, kamperon seperti HSP60, GROL, membentuk kompleks seperti kandang, di mana protein melipat di dalamnya, terlindung dari lingkungan. Yang ketiga, kamperon khusus seperti kalnexin untuk protein membran atau BIP untuk protein retikulum endoplasma. Contohnya, dalam stres panas, sel meningkatkan produksi kamperon untuk melindungi protein dari denaturasi. Denaturasi ialah perubahan fisik yang terjadi pada protein akibat terpapar kondisi abnormal, misalnya panjang panas, asam kuat atau basa, kadar garam tinggi, kontak dengan alkohol, dan sebagainya. Regulasi kamperon melibatkan kontrol ekspresi gen dan aktivitas mereka. Ini diatur oleh faktor seperti stres sel, sinyal intraseluler, dan umpan balik. Mekanisme regulasi: induksi oleh stres, faktor transkripsi seperti HSF1, Heart Stroke Factor 1, mengaktifkan gen kamperon saat suhu naik atau toksin. Ada ATP, siklus ATP dependent, memungkinkan kamperon bekerja efisien. Degradasi dan turnover. Protein kamperon sendiri diatur untuk mencegah akumulasi berlebih. Interaksi dengan sistem kualitas. Kamperon bekerja dengan proteasom untuk mengedadasi protein yang tidak dapat diperbaiki. Regulasi ini memastikan pelipatan protein terjadi di tempat yang tepat, seperti retikulum endoplasma untuk protein sekretory. Pembahasan ketiga, kita akan membahas ketika sel membuat kesalahan, mutasi, dan misfolding protein. Tubuh kita adalah pabrik raksasa yang bekerja 24 jam non-stop. Setiap detik, sel-sel kita merakit jutaan protein untuk membangun otot, mengirim sinyal otak, hingga melawan virus. Tapi, apa jadinya jika pabrik ini melakukan kesalahan cetak? Apa itu sintesis protein? Proses mengubah instruksi genetik atau DNA menjadi rantai asam amino atau protein. Analoginya, DNA adalah buku resep, RNA adalah catatan pesanan, dan protein adalah masakan jadi. Kesalahan bisa terjadi saat menyalin resep atau mutasi atau saat memasak misfolding. Kesalahan tingkat instruksi atau mutasi genetik. Mutasi terjadi pada tahap replikasi atau transkripsi DNA, satu huruf saja berubah, hasilnya bisa fatal. Jenis-jenis mutasi poin yaitu yang pertama ada silent mutation. Huruf berubah jadi asam aminonya tetap sama, tidak berbahaya. Yang kedua yaitu missense mutation. Huruf berubah, asam amino berubah,
protein mungkin tidak bekerja maksimal. Yang ketiga, yaitu nonsense mutation. Perubahan huruf yang memaksa protein berhenti dibuat sebelum waktunya atau terpotong. Kesalahan tingkat bentuk protein misfolding. Setelah asam amino tersusun, mereka harus melipat folding menjadi bentuk 3 dimensi yang spesifik. Bentuk sama dengan fungsi. Apa itu misfolding? Protein gagal melipat dengan benar atau menjadi kusut. Penyebabnya ialah suhu ekstrim. Perubahan pH atau kegagalan protein dampaknya, protein yang salah lipat seringkali menjadi lengket dan menumpuk di dalam sel, membentuk gumpalan yang disebut aggregates. Kita akan masuk ke pembahasan keempat. Kita akan membahas contoh kasus biologis atau penyakit yang mempengaruhi tubuh manusia. Kita akan fokus pada 2 penyakit menarik, yaitu anemia sel sabit yang merupakan penyakit genetik dan Alzheimer yang merupakan penyakit degeneratif otak. Mari kita pelajari penyebab, gejala, dan dampaknya. Ini bukan nasihat medis ya, tapi informasi edukasi untuk tugas kita. Yuk kita mulai. Yang pertama ada anemia sel sabit. Penyebab utama anemia sel sabit adalah mutasi genetik pada gen hemoglobin yang biasanya diwariskan dari kedua orang tua. Orang dengan gen ini menghasilkan hemoglobin abnormal, membuat sel darah merah berbentuk sabit seperti bulan sabit, bukan bulat normal. Ini menyebabkan sel-sel ini mudah macet di pembuluh darah sehingga mengurangi aliran oksigen ke jaringan tubuh. Gejala umumnya meliputi rasa sakit di tulang dan sendi, kelelahan, infeksi berulang, dan anemia kronis karena sel darah merah cepat rusak. Penyakit ini lebih umum di Afrika, Timur Tengah, dan komunitas Afrika Amerika di Amerika Serikat. Pengobatannya meliputi obat penghilang nyeri, transfusi darah, terapi gen seperti hidroksiurea untuk mengurangi krisis. Vaksin dan antibiotik juga dapat membantu mencegah infeksi meskipun tidak bisa disembuhkan. Deteksi dini melalui tes genetik bisa membantu pengelolaan. Selanjutnya ada Alzheimer. Penyakit otak degeneratif yang menyebabkan demensia progresif. Penyebab utamanya adalah akumulasi plak amiloid dan protein yang abnormal di otak yang merusak sel-sel saraf. Faktor resikonya ialah usia lanjut di atas 65 tahun, gaya hidup seperti kurang olahraga, atau diet buruk. Gejala awal dan pengobatannya. Gejala awal meliputi kehilangan memori jangka pendek, kebingungan, perubahan suasana hati, dan kesulitan berbicara atau melakukan tugas sehari-hari. Seiring waktu, pasien bisa kehilangan kemampuan berpikir, berjalan, atau bahkan mengenali keluarga. Pengobatan tidak menyembuhkan, tapi obat seperti donepezil bisa memperlambat gejala. Terapi non-obat seperti olahraga, diet sehat, dan stimulasi kognitif juga dapat membantu. Penelitian terus mencari obat pencegahan seperti vaksin untuk plak amiloid. Pernahkah Anda bertanya, bagaimana tubuh kita membentuk enzim, hormon, atau antibodi yang menjaga kesehatan? Semua itu berawal dari satu proses fundamental dalam biologi, yaitu sintesis protein. Di pembahasan kelima ini, kita akan membahas relevansi sintesis protein dalam bioteknologi dan kesehatan, serta mengapa proses ini sangat penting dalam kehidupan manusia modern. Sintesis protein merupakan proses fundamental dalam biologi molekuler yang menentukan fungsi sel dan organisme. Pemahaman terhadap mekanisme ini menjadi dasar penting bagi perkembangan bioteknologi modern dan ilmu kesehatan. Sintesis protein berlangsung melalui 2 tahap utama, yaitu transkripsi dan translasi. Pada transkripsi, informasi genetik DNA disalin menjadi RNA. Selanjutnya, pada translasi, ribosom menerjemahkan kode RNA menjadi rantai asam amino
yang membentuk protein fungsional. Protein yang dihasilkan berperan sebagai enzim, hormon, dan komponen struktural sel. Dalam bioteknologi, sintesis protein dimanfaatkan melalui rekayasa genetika untuk menghasilkan protein tertentu secara terkontrol. Gen target dapat diekspresikan dalam mikroorganisme seperti bakteri atau ragi, guna memproduksi protein bernilai ekonomi dan medis, seperti insulin rekombinan, enzim industri, dan vaksin. Dalam bidang kesehatan, sintesis protein berperan penting dalam pemahaman penyakit dan pengembangan terapi. Kelainan pada sintesis protein dapat menyebabkan penyakit genetik. Selain itu, pengembangan terapi modern termasuk antibodi monoklonal dan vaksin mRNA sangat bergantung pada regulasi dan ekspresi protein di tingkat seluler. Dengan demikian, sintesis protein merupakan landasan ilmiah yang menghubungkan biologi molekuler, bioteknologi, dan kesehatan, serta menjadi kunci inovasi dalam pengembangan solusi medis masa depan. Demikian tugas kelompok kami. Terima kasih sudah menonton.